Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Salam sehat selalu. Jumpa kembali dalam Word from Heaven. Menyimpan kesalahan orang lain adalah bukti bahwa kita tidak hidup di dalam kasih. Kita tidak mempraktikkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Sepasang suami istri punya kebiasaan yang unik. Mereka membuat daftar kesalahan pasangannya masing-masing, dan dalam satu waktu mereka akan membicarakan hal ini secara terbuka dan menyelesaikannya. Sampai pada suatu ketika mereka terkejut melihat daftar kesalahan masing-masing yang ditulis oleh pasangannya. Hampir tidak masuk akal karena kesalahan tahun-tahun yang lalu dan kebiasaan atau kesalahan kecil yang sangat sepele itu masuk di dalam daftar kesalahan yang dibuat oleh pasangannya. Ini merupakan sebuah bukti bahwa pasangan ini tidak mempraktikkan kasih dalam hidupnya karena mereka masing-masing menyimpan kesalahan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka membuat sebuah keputusan yang drastis untuk tidak lagi melakukan kebiasaan unik itu, karena kesannya setiap kali mereka menyimpan kesalahan pasangan itu seolah-olah seperti menyimpan amunisi, menyimpan peluru yang siap ditembakkan kepada pasangannya kapanpun waktunya. Mereka mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam pasal kasih yang sangat terkenal di dalam 1 Korintus pasal 13 yang berkata, 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nasihat Paulus ini terngiang-ngiang di dalam telinga mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak lagi saling mengorek dan mengingat-ingat kesalahan pasangannya. Karena sekalipun kelihatannya dari luar, keluarga ini terlihat baik-baik saja, tapi pasti tidak bahagia. Karena siapa yang bahagia kalau masing-masing menyimpan kesalahan pasangannya? Saudara, Paulus berkata, orang yang hidup di dalam kasih, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan pasangan adalah menyimpan sesuatu yang bisa membangkitkan kemarahan, membangkitkan sakit hati, dan kemudian pertengkaran yang tidak ada hentinya. Itu sebabnya nggak heran kalau di dalam keluarga-keluarga tertentu seringkali muncul pertengkaran. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga suka menyimpan kesalahan orang lain. Ini bisa saja terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Ini bisa terjadi antara pasangan, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara saudara bersaudara. Itu sebabnya, ingat nasihat Paulus untuk tidak saling menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, ketika pasangan ini mulai mempraktekkan kasih, kadangkala muncul keinginan untuk mengingat kesalahan pasangannya. Tapi mereka tidak mau kembali kepada kubangan yang lama. Mereka tetap mempraktekkan firman Tuhan, dan sejak saat itu terjadi perubahan. Mereka satu dengan yang lain saling mengasihi dengan tulus, dan muncul kehangatan yang baru dalam rumah tangga. Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga, mari kita praktekkan hal ini.
sehingga orang tua, anak, keluarga menikmati kasih Tuhan. Ada sukacita yang besar, dan keluarga saudara menjadi berkat bagi orang lain. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus memungkinkan kami untuk mengeluarkan buah kasih di dalam hidup kami. Biarlah itu kami praktekkan dan kami lakukan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.